Hai pemirsa, apa kabar? Semoga Anda dalam keadaan sehat. Berjumpa lagi di Go Healthy yang setiap episodenya hadir dengan solusi cara tepat untuk hidup yang sehat. Pemirsa, terima kasih ya, kita udah sama-sama sejak dulu. Dan ternyata Anda harus tahu nih pemirsa bahwa Go Healthy telah hadir lebih dari 1.500 episode. Wah, senang sekali, dan supaya kita makin dekat pemirsa, jadi mungkin kadang Anda terlewat acaranya ya, tenang. Kita bisa akan selalu dekat jika Anda bergabung di Go Healthy Community. Silahkan di-scan QR Code yang ada di layar kaca dan silahkan ya, Anda akan senang pasti kalau mendapatkan informasi kesehatan dan juga tips kesehatan dari para praktisi. Ya, jadi silahkan di-scan dan saya ucapkan selamat bergabung di Go Healthy Community. Oke, kita mulai episode kali ini pemirsa. Dan bersama saya di sini ada dua praktisi kesehatan yang bisa menjelaskan ya berbagai masalah kesehatan termasuk dengan solusinya. Ada Ibu Rita dan juga ada Mas Nurman. Apa kabar? Baik, Kang Ronald. Ya, kita sama-sama belajar hari ini ya. Yes. Ya. Oke. Dan bersama kami di sini juga ada seorang narasumber ya yang sudah merasakan manfaat dari teknologi laser meskipun kemarin sempat ada masalah sehingga ada oleh-oleh dari rumah sakit 2 ring di pembuluh darah jantungnya. Ada Ibu Eti bersama kami. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah, sehat, baik ya, Bu? Kang Ronald, sehat. Alhamdulillah. Cuman kemarin ada masalah katanya iya, ya. makanya. Di pembuluh darah jantung ada 2 ring. Iya. Bu, aktivitasnya apa aja sih, Bu? Saya kalau nggak ada kerjaan sebagai ibu rumah tangga. Sebelumnya biasanya saya jadi kontraktor. Kontraktor? Di bidang apa nih, Bu? Karena saya backgroundnya dari teknik sipil. Wow, hebat. Saya terakhir di satu instansi terkemuka. Oke. Saya manajer proyeknya. Jam 2 aja masih di lapangan. Aduh, jam 2 pagi. Jam 2 pagi. Aduh. Apakah gara-gara itu Bu Eti ini sampai terkena masalah kesehatan? Nanti kita cari tahu ya. Tapi mumpung Ibu lagi ada di TV nasional, Bu, silahkan disapa keluarganya, teman-temannya, koleganya. Silahkan, Bu. Buat keluarga saya yang di Pontianak, teman-teman saya, terus keluarga saya yang di rumah, anak-anak saya, suami saya, anak saya Adela, Agra, dan kakak-kakak saya di sini ada. Oke. Salam sehat Salam semuanya. sehat, itu dia ya. Ya. Nah, pemirsa, supaya kita tahu apa sih penyebab Bu Eti ini sampai harus ada 2 ring di pembuluh darah jantungnya, kita simak tayangan yang satu ini. Eti Harlina, ia merasa sangat bersyukur. Kini sudah jauh lebih sehat pasca bertahun-tahun mengidap hipertensi. Kondisi tekanan darah tinggi ini mungkin sudah diidap Eti sejak usianya masih 20-an tahun. Namun, saat itu dirinya memang belum mengekannya dengan benar. Hingga ketika usia 40 tahun, Eti melihat sang kakak yang juga mengidap hipertensi, tiba-tiba mengalami sumbatan di pembuluh darah jantung, sehingga harus dipasangi ring. Penyakit jantung dan darah tinggi ini dekat sekali dengan keluarga saya gitu. Jadi gimana caranya saya harus hidup lebih baik. Sejak itu, ia menjadi semakin waspada terhadap risiko hipertensi. Selain kontrol ke dokter dan memperbaiki pola hidup, Eti juga rutin menggunakan teknologi laser. Teknologi laser ini membuat peredaran darah saya dan tekanan darah saya menjadi stabil. Terima kasih teknologi laser. Ada 2 di pembuluh darah jantung. Ini pasangnya bareng Bu ringnya, Bu? Enggak. Satu-satu. Satu-satu. Iya. Selang berapa lama? 1 tahun. 1 tahun. Iya. Penyumbatannya berapa persen sih, Bu? 70 ke atas sebelum 80, antara 70 dan 80. Menurut dokter harus dikateter karena hasil treatmentnya yang masih diambang, nggak terlalu ini. Tapi saya berpikir sebelum terjadi serangan. Good, oke. Ya, karena saya pernah punya cerita, gitu, Kang Ronald. Selain keluarga saya yang terkena serangan jantung. Terus tetangga saya pagi-pagi saya masih jalan pagi. Tiba-tiba jam 12 kita bubaran jam 8. Kita masing-masing beraktivitas. Jam 12 saya dapat kabar dia sudah di UGD. Kenapa? Ternyata jam 7 aja sudah ada serangan. Nah, dari situ itu tuh bisa mengancam. Bisa terjadi pada saya. Gitu. Betul. Jadi alangkah baiknya sebelum itu terjadi saya lakukan tindakan preventif pencegahan. Keren banget deh. Tapi sekarang saya mau mengetes dulu pemahaman Ibu mengenai pernyataan ini ya. Serangan jantung tuh bisa dicegah.
meskipun pembuluh darah sudah tersumbat. Kira-kira ini pernyataannya benar atau salah ya, Bu? Kalau sudah tersumbat berapa persen dulu nih, Kang Ronald? Kritis banget. Ini bagus ini. Kan kriteria tersumbat nih ya. Iya. Kalau tersumbatnya sampai 100%, itu udah nggak mungkin. Udah pasti jantung nggak lah, mungkin. ya. Iya. Kalau 90 aja masih bisa. Oke. 90. Oke. Iya. Dengan beberapa terapi atau obat gitu. Yakin. Karena Jadi memang jawabannya benar atau salah nih? Serangan jantung bisa dicegah meski pembuluh darah sudah tersumbat. bisa. Akhirnya jawabnya benar. Jawabannya benar. Benar. Ya. Jadi jawaban Bu Eti tepat sekali. Tuh. Ya, jawabannya benar. Ya. Jadi gini, kalau yang namanya penyumbatan pembuluh darah, ini memang benar kata Bu Eti ya, ada persen-persenannya. Pembuluh darah kita itu kurang lebih gambarannya seperti ini ya. Kalau yang namanya pembuluh darah itu sudah menyumbat, memang ada persentasenya dan biasanya ini sudah terjadi di usia belasan tahun. Ini mulai dari usia 11 tahun itu sudah terjadi penyumbatan. Sudah mulai itu penyumbatan ya. Makin buruk kondisi yang namanya pola hidup kita, Ya. maka makin cepatlah terjadi penyumbatan 100%. Benar. Nah, jalan ceritanya seseorang kita sebut sebagai serangan jantung jika terjadi kondisi di mana aliran darahnya tersumbat, oksigen itu tidak bisa sampai ke sel-sel yang ada di otot jantung kita yang menyebabkan terjadinya kematian dari jaringan jantung kita. Itu kita sebut sebagai serangan jantung. Bisa nggak dia 100% tapi tidak ada serangan jantung? Bisa. Ada beberapa kasus yang sudah terjadi yang namanya neovaskularisasi gitu. Tapi keadaan ini sendiri memang kalau lebih cepat kita cegah lebih bagus. Karena serangan jantung ini tidak mengenal usia dan biasanya sekali saja terkena serangan jantung biasanya akan lewat. Jarang orang yang bisa selamat dari serangan jantung. Tapi permasalahannya adalah kalau misalkan penyumbatan sudah terjadi di jantung, ini merupakan salah satu contoh saja. Bukan berarti pembuluh darah di area lainnya itu aman, enggak juga. Bisa terjadi yang namanya penyumbatan di jantung ada, di otak ada, di ginjal ada, dan di tempat yang lainnya ada. Makanya kalau kita mau sehat, mau terhindar dari serangan jantung, kita jaga kualitas darah dan pembuluh darah kita. Dan kita menjaga kualitas darah dan pembuluh darah, maka kita bisa mencegah terjadinya serangan jantung sedini mungkin. Kembali sekarang ke kasusnya Ibu Eti ya. Sudah ada 2 ring dipasang di pembuluh darah jantungnya karena memang hipertensi. Ya Bu ya? Ya, tensinya tinggi. Tensi itu kalau sudah menurut dokter tentunya, kalau sudah pernah ngalamin darah tinggi, itu harus waspada. Betul? Jadi waktu itu karena usia saya masih muda, mungkin saya agak abaikan, nggak akan pengen minum obat seperti itu. Nah, tapi setelah usia 29, saya pas melahirin anak pertama. Nah itu saya itu lagi karena kata dokter, kalau tetap tinggi tensi ibu, kita tidak akan bisa melahirkan secara... Artinya tensi ibu itu tinggi mulai dari sebelum Dari usia berapa 29 tahun ya? Tahunnya? Saya itu pernah sekitar umur 22. 22 udah tahu punya hipertensi. Pernah itu sekali. pemicunya apa? Saya mungkin itu karena dari malam ke pagi. Saya tidurnya. selalu buat Kerjanya ke Bali. buat gambar untuk Gambar ini. proyek gitu Iya, ya. desain. Itu malam-malam kerjanya. Enaknya memang malam. Kita jadi sekitar jam Udah 8 kerja. nonton Iya. dua kali. Habis tengah Dulu malam kerja. baru mulai kerja Ya, tuh sampai selalu pagi. gitu, selalu. Oke. Kita selalu kalau anak teknik itu seperti itu. Iya. Dan apakah ada faktor keluarga juga turunan? Ya. Dari siapa? Dari ibu, dari bapak? Papa saya. Papa saya Hipertensi. itu hipertensi. Mama saya memang nggak ketahuan, tapi meninggalnya di usia 44 tahun. Masih muda. Masih muda. Saya umur 7 tahun. Itu meninggalnya tiba-tiba. Oh, tapi pada saat itu belum tahu serangan jantung. Iya, meninggal tiba-tiba karena temannya dikasih Oke. tahu temannya yang sakit meninggal, malah yang meninggal mama saya. Dua-duanya jadi temannya bareng meninggalnya. Shock mungkin ya pada saat itu. Bisa dicurigai punya hipertensi juga nggak ibu? Ya, Oh, kiri kanan artinya. kiri kanan. Kakak adik ada yang hipertensi juga? ada. Kakak saya nomor 3 itu Ya. sudah mulai sakit-sakit di belakang, terus check up lah ke kucing. Ternyata? Ternyata di sana di kateter jantung sudah tidak berfungsi sebelah. Penyempitan udah hampir. Udah penyempitan. Kita cuma dikasih waktu seminggu. Masih ada?
Masih. Masih ada, syukurlah. Sampai 3 kali pasang ring. Wow. Oke, jadi Saya urus semuanya jadi memang gitu loh Kang faktor Ronald. keturunannya kuat ya, itu ya, Sangat. tensinya ya. Sangat. Ibu Eti menggunakan teknologi laser sebagai pencegahan. Nah Bu, manfaat apa saja yang Ibu rasakan setelah menggunakan teknologi laser? Pertama-tama yang saya rasakan setelah saya memutuskan untuk memakai laser, malamnya tidur tuh enak. Besok malamnya lebih enak lagi. Nggak Kualitas malam-malam, tidur. nggak tengah malam lagi itu tidurnya, nggak pagi. Enggak. Tidur begadang udah nggak ada lagi kan? Kalau saya lagi nggak ada proyek segala macam, itu saya nggak akan begadang malam. Saya mulai takut karena saya suka berpikir saya harus panjang umur karena anak saya Iya. masih kecil. Iya. Nah, jadi kalau kurang tidur itu memang dampak kesehatannya sangat luas ya Bu Eti ya. Nah, kalau tadi sudah dihubungkan dengan penyakit jantung dan penyakit lain, ini juga bisa ke arah ginjal ya. Jadi kalau orang yang kurang tidur, itu saraf simpatisnya akan teraktivasi untuk kemudian membuat kerusakan pada membran glomerulus yang ada di ginjal itu. Nah, itu bisa gangguan ke sana. Jadi artinya kurang tidur itu fatal sekali. Tapi syukur sekali pemirsa, ketika kita mendengarkan penjelasan Bu Eti, hal yang kita takutkan karena kurang tidur teratasi dengan penggunaan teknologi laser. Teknologi laser ini memiliki cara kerja yang kita bisa lihat pada video berikut ini ya, bahwa pertama kali laser itu bisa menembus ke pembuluh darah. Pertama masuk melalui lapisan epidermis, kemudian dermis, lalu lanjut ke hipodermis dan ke pembuluh darah serta ke otot. Nah, pada saat itulah terjadi kemudian peningkatan kualitas darah dan pembuluh darah. Karena tadi ada 3 warna, di mana laser merah itu akan membuat kemudian terjadinya pemecahan pada trombus. Tetapi yang sinar biru itu bisa merangsang pembuluh darah menghasilkan nitrat oksida. Seperti ini. Jadi ketika nitrat oksida itu diproduksi di dalam pembuluh darah dalam jumlah yang memadai, maka pada saat itu pembuluh darah itu akan mengalami vasodilatasi, melebar. Ya, jadi ketika proses pelebaran itu maka aliran darah bisa berjalan, kemudian sumbatan-sumbatan tidak ada lagi gitu ya. Nah, tidak hanya itu, pembuluh darah juga bisa menjadi lebih elastis. Maka kalaupun muncul timbul serangan stres dan pemicu lainnya, pembuluh darah itu lebih cepat menyesuaikan diri karena dia sudah elastis. Nah, kemudian yang dirasakan oleh Bu Eti adalah tidur yang lebih berkualitas kan. Nah, itu karena ada sinar kuning pemirsa. Sinar kuning membuat tubuh kemudian meningkat produksi melatoninnya, hormon yang membuat seseorang kemudian bisa tidur lebih nyenyak. Seperti ini. Dipakai di pergelangan tangan, caranya juga cukup mudah. Yang namanya pergelangan tangan kita, ini terdapat titik-titik akupuntur. Ada PC6, PC7 untuk yang namanya jantung kita. Kemudian untuk tekanan darah kita apa? Ada HT4, 5, 6, 7. Heart kita sebutnya. Ya. Kemudian bukan hanya di sana saja. Yang namanya pergelangan tangan kita ini ada titik akupuntur untuk meningkatkan kapasitas paru-paru kita. LU7, 8, 9. Jadi kalau misalkan kita pakai ini, teknologi laser ini akan menyinari 2 pembuluh darah dan juga akan menyinari titik-titik akupuntur di pergelangan tangan kita. Tekanan darah kita akan terkendali dengan baik. Kemudian kapasitas paru-paru kita akan meningkat. Jantung kita dan jantungnya itu akan mulai teratur lagi. Dan inilah yang nanti dikerjakan oleh teknologi laser pada tubuh kita. Jadi kalau kita mau sehat, mau mengembalikan kualitas darah dan pembuluh darah kita, ayo mulai dari sekarang kita pakai teknologi laser. Kita jadikan nih teknologi laser bagian dari gaya hidup sehat kita. Makanya ikuti apa yang Ibu Eti lakukan, take action. Ya, dengan menggunakan dokter laser atau Aculaser dari Gogomo. Jadi ini adalah alat kesehatan yang sudah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Nah, alat ini spesifikasinya adalah ada 14 titik sinar terapi. Ada 10 laser merah, 2 sinar kuning, dan 2 sinar biru. Dengan fungsi yang tadi sudah dijelaskan ya. Nah, kenapa di sini? Karena sekali lagi, di sini ada banyak titik akupuntur dengan tujuan meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Gunakan secara rutin, bisa membantu mengendalikan angka diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat, dan lain-lainnya. Harapannya bisa mencegah komplikasi seperti stroke, serangan jantung, gagal ginjal, dan lain-lainnya. Bagaimana cara mendapatkannya pemirsa? Mudah sekali, silahkan dihubungi nomor yang ada di layar kaca. Nanti tim call center Gogomol akan membantu Anda menjelaskan secara detail bagaimana cara untuk mendapatkannya. Tapi ingat ya, pastikan Anda mendapatkan yang asli. Yang berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi, itu hanya ada di Gogomo. Jadi ingat teknologi laser, ingat dokter laser, ataupun dokter laser dari Gogomo. Ya, ikuti langkah Bu Eti.
Segera atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya sekarang juga. Semangat! Kembali lagi di Go Healthy, pemirsa, masih belajar dari kisahnya Ibu Eti yang memang secara genetik punya gen hipertensi dari bapaknya, dari ibunya, termasuk kakak-kakaknya pun semua kena hipertensi. Ya ditambah juga dengan mungkin gaya hidupnya dulu nggak terlalu baik, secara kerja sebagai kontraktor, hidupnya begadang, kebalik, makanya tensinya pernah tinggi. Ibu ingat nggak Bu, rekor paling tinggi tensi Ibu berapa? 180 per 110. Wow, per 110 di bawahnya. Tinggi. Ada yang terasa di badan nggak ketika tensi itu tinggi? Waktu itu saya pusing. Pusing. Nah, pusing, Sampai vertigo nggak? vertigo. Oh, dua. Waktu itu saya ingat saya lagi tukang saya lagi ngecor. Saya berapa hari tuh kayaknya nggak ngerti ada dampak mahnya. Saya ngerasain, aduh itu berat banget. Pasti Bu. Sempat muntah di Wah. mobil tuh udah nggak karuan. gitu. Saya masuk ke Kegoyangan ya? PIK di PIK 2. Pantai Indah Kapuk. Itu ada rumah sakit yang saya Masuk ngerasa. sana, apa katanya? Dokternya berpikir saya stroke. Karena begitu tinggi, nggak lama setengah jam udah normal, turun, terus saya harus MRI. 40 menit kemudian dinyatakan tidak ada apa-apa. Iya. Mungkin belum terjadi apa-apa saja saat itu, Ibu. Tapi saya sempat trauma. Ya, nah mungkin banyak di antara kita yang, wah tensinya tinggi, hei kurangin makan garam. Karena banyak yang percaya kalau konsumsi garam yang berlebihan itu bisa meningkatkan tensi. Apakah memang seperti itu? Tapi kan pertanyaannya adalah, bisa nggak sih kita makan enak tapi rendah garam? Tentu saja bisa, Tuh tentu kan, saja bisa. bisa ya. Bisa. Selalu ada cara ya untuk mengatasinya. Tapi betul bahwa ketika seseorang sudah hipertensi memang harus membatasi asupan garam. Karena garam itu kan natrium yang bisa membuat terjadinya kontriksi atau penyempitan pada pembuluh darah dan membuat pembuluh darah menjadi kaku. Nah pemirsa, langkah pertama harus dilakukan adalah kita utamakan memilih makanan yang segar atau pangan segar. Karena kalau makanan segar itu kandungan natriumnya kecil. Sedangkan makanan kemasan, makanan olahan, atau makanan-makanan yang sudah diproses panjang seperti daging menjadi sosis, itu garamnya sangat tinggi. Natriumnya sangat tinggi. Bisa untuk perasa dipakai, bisa juga kemudian untuk pengawet. Nah kemudian makanan alami ini kita olah dengan cara yang tepat. Yang pertama mengolahnya adalah dengan cara dikukus karena rasa alami pada makanan bisa dipertahankan. Nah, kalau kita goreng ataupun kemudian kita masak dengan air yang banyak, itu rasa asli dari makanan bisa hilang gitu ya. Iya. Dan ini bisa dipertahankan kalau kukus. Dan untuk penambah rasanya kita perbanyak penggunaan bumbu, rempah-rempah. Rempah itu semuanya punya kaya rasa ya, Ya, betul, dengan Bu. berbagai macam variasi Iya, padu iya, padan iya, yang iya. tepat. Ketika rempah kita pergunakan lebih banyak dengan padu padan yang tepat, maka kita tidak memerlukan tambahan garam yang berlebih begitu. Dan tentunya selain itu yang perlu kita perhatikan adalah padu padan dengan makanan-makanan lain. Misalnya kita memasak daging, kita padu padankan dengan nanas, itu punya cita rasa yang khusus. Nah terakhir nih pemirsa, penggunaan teknologi laser sangat membantu kita dalam mengontrol tekanan darah. Oleh karena itu selain memperbaiki tadi makanan-makanan yang garamnya rendah untuk rasa enak, kita juga gunakan teknologi laser secara rutin. Sekarang setelah pakai laser, tensi berapa Bu? 120 sampai 130 per 80. terkontrol. Oke. Artinya sudah menurunkan faktor resiko Iya. dengan serangan jantung atau komplikasi lainnya. Pakainya rutin kan? Rutin. Berapa kali sehari Bu? Bisa 2 kali sehari. Kapan aja tuh? Pagi dan malam mau tidur. Intranasal yang dipasang di rongga hidung, dipakai nggak? Pakai. Ih, Nah, itu malah apa ya? Saya berpikir jantung, penyumbatan jantung saya sudah pakai ring, ya Bu. Kalau di otak saya punya riwayat-riwayat yang kayak begitu juga. Iya. Keluarga saya ada Keluarga. pecah pembuluh darah di Oh, ada otak pecah pembuluh darah. rata-rata. Rata-rata. Om saya beberapa rata-rata. Karena kan Iya. genetiknya ada dari Iya, tensi genetik. ya. Om saya meninggalnya seperti itu. Pecah pembuluh Pecah darah di pembuluh otak. darah. Jadi banyak yang Banyak contoh lah ya, banyak di depan contoh. mata gitu Nah, contohnya. apalagi kemarin saya sempat yang dinyatakan vertigo. Ya. Itu saya pakai terus, Bu. Apakah gara-gara saya berpikir kenapa pas saya ke dokter THT-nya nggak ada apa-apa, Bu. Ah, syukur. Makanya, jadi sampai sekarang pun saya
trauma saya hilang. Ya, Nih. ketakutan pun hilang ya Bu ya. Hilang. Terus tetap saya pakai. Good. Vertigonya masih ada nggak? Intranasal. Enggak, udah enggak. Sama sekali nggak ada? Sama sekali. Oke. Mudah-mudahan udah hilang. Ini contoh yang benar nih. Punya teknologi laser dan dimanfaatkan Ya, saya mau semaksimal mungkin ya Mas Firman ya. Betul sekali ya. Kurang lebih pemakaiannya juga mudah. Tinggal kita sambungkan yang di pergelangan, kita sambungkan ke rongga hidung kita. Ibaratnya gini, kalau yang tadinya sumber nitrik oxide untuk melancarkan aliran darahnya cuma ada di tangan dan nanti akan disampaikan ke area kepala kita juga, tapi akan ada bypassnya nih. Kalau kita menggunakan yang namanya intranasal. Kalau kita lihat di sini ya pembuluh darahnya juga kita lihat itu banyak. Pembuluh darah di hidung inilah yang nanti akan menjadi asal muasal untuk produksi nitrik oxide di kepala kita. Jadi kalau dia sudah diproduksi, dia disalurkan ke area kepala kita, pembuluh darah di area kepala terutama di otak kita itu akan melebar. Inilah yang dilakukan oleh teknologi laser untuk mencegah terjadinya serangan vertigo. Tapi bukan cuma di situ saja. Yang namanya aliran darah kita, ini kalau dia sudah tersebar maka akan terjadi serangan stroke. Makanya kalau kita pakai teknologi laser yang intranasal, ini akan mencegah terjadinya serangan stroke. Untuk orang yang stroke apa? Untuk mencegah terjadinya serangan stroke berulang dan juga untuk mencegah terjadinya sumbatan yang lebih luas lagi di pembuluh darah otak kita. Sakit kepala, vertigo, sinusitis, bahkan orang-orang yang punya permasalahan pada organ mata dan telinga, ini bisa terbantu dengan kita memanfaatkan teknologi laser yang intranasal. Jadi mau tunggu apa lagi? Kita pakai intranasal, kita pakai teknologi laser sedini mungkin. Ibu kan usianya tidak muda lagi, sudah 54 tahun, ya. 54 Kemudian juga tahun. sudah menopause, ya. Dan pemirsa yang juga punya usia sudah demikian dan sudah menopause, ini perlu memutuskan untuk menggunakan teknologi laser. Karena ketika perempuan menopause itu sudah terjadi penurunan produksi hormon, bahkan sudah berhenti sama sekali. Maka pada saat itu akan terjadi perubahan-perubahan metabolik di dalam tubuh kita. Maka seseorang itu akan gampang untuk mengalami peningkatan tekanan darah, penumpukan kadar kolesterol di pembuluh darah, dan kemudian juga kualitas darah bisa menurun. Nah, semuanya dengan penggunaan teknologi laser secara rutin itu bisa mengatasi keadaan itu. Apalagi rendahnya estrogen membuat kortisol meningkat, dan kortisol itu hormon stres yang membuat menjadi masalah. Sebenarnya tidak hanya itu ya, ketika kita menopause itu pun banyak keluhan klinis yang terjadi. Pemirsa coba ingat-ingat ketika menopause, ada nggak yang hot flashes, panas Merasa ke atas panas, ya? gerah terus Ya, ya. gerah. Kemudian kita jadi nggak bertenaga, lebih lemes gitu ya. Ya, itu ada hubungannya. Nah, teknologi laser itu bisa merubah makanan kita yang kita makan menghasilkan gula, yang menghasilkan lemak, semua bisa diubah oleh teknologi laser, dibawa ke mitokondria, diubah jadi energi. Sehingga walaupun kita menopause, kita tetap mempunyai tenaga. Ayo pemirsa, tunggu apa lagi? Menggunakan teknologi laser itu bagian dari gaya hidup sehat kita. Untuk pemirsa di rumah, manfaat teknologi laser ini banyak banget. Saya sudah merasakan khasiatnya, tidur lebih enak, terus badan lebih bugar gitu. Mulai sekarang sejak dini kita merubah kebiasaan pola hidup kita, terus kita menggunakan dokter laser. Jangan sampai nunggu kita sudah sakit baru kita harus beli dokter laser. Mungkin tidak telat, tapi memang sebaiknya sedini mungkin gitu, karena khasiatnya wow banyak sekali ya. Itu Iya, ceritanya. oke tuh yang bicara, yang mengajak, yang sudah merasakan manfaat dari teknologi laser, ya. Jadi Bu Eti terima kasih ya. Sama-sama. Jadilah Kang seorang Ronald. health influencer, orang yang bisa mempengaruhi Hidup di sekitarnya untuk hidup sehat. Jangan tunda lagi, ayo gunakan dokter laser ataupun Acculaser dari Gogo Mall. Ini alat ya sudah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Sudah lama, sudah teruji artinya. Gunakan 2 kali sehari. Ya, durasi 15 sampai dengan 60 menit. Dan rasakan manfaatnya, Anda bisa mengendalikan angka diabetes, hipertensi, kolesterol, asam urat, dan lain-lainnya. Harapannya apa? Bisa mencegah kita dari komplikasi yang mungkin saja terjadi. Ya, nggak ada yang menyenangkan tuh, stroke nggak enak, serangan jantung, gagal ginjal, tidak ada yang menyenangkan. Makanya take action sekarang juga, dapatkan Acculaser ataupun dokter laser dengan cara hubungi nomor yang ada di layar kaca. Tim call center Gogo Mall akan membantu Anda menjelaskan secara detail bagaimana cara untuk mendapatkannya. Dan supaya Anda makin semangat buat hidup sehat, silakan didapatkan dan dimanfaatkan promo-promo dan juga ada cicilan program
0%. Jadi nggak ada alasan Anda ya menunda waktu lagi mendapatkan dokter laser ataupun laser. Tapi ingat, pastikan Anda mendapatkan yang asli, yang berkualitas, bermanfaat dan bergaransi. Itu hanya ada di Gogo Mall. Jadi ingat teknologi laser, ingat dokter laser ataupun laser dari Gogo Mall. Ingat, jaga kualitas darah dan pembuluh darah karena akan menentukan kualitas hidup kita. Jika Anda ingin sehat, segera atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya. Sekarang juga, semangat! Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.